Bagaimana sih ciri orang yang sudah mengatur uang dengan baik dan apa-apa yang sudah dia lakukan sehingga dia bisa memperbesar kemungkinan untuk menjadi orang yang lebih kaya di masa depan? Karena memang ya kemungkinan kita untuk bisa menjadi orang yang lebih kaya di masa depan tergantung dari bagaimana kita bersikap terhadap uang yang kita miliki saat ini dan juga terhadap kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan terhadap uang kita setiap harinya saat ini. Maka dari itu di sini kita akan membaca semua kebiasaan ini, kebiasaan baik yang mana tentu saja akan membuat kita menjadi orang yang lebih kaya di masa depan. Maka dari itu di sini saya sudah mengumpulkan 8 kebiasaan baik dalam mengatur uang yang bisa membuat kamu jadi lebih kaya di masa depan. Dan tentu saja tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kebiasaan yang pertama, yaitu adalah dengan membuat dan mematuhi anggaran. Jika kamu adalah orang yang saat ini sudah memiliki anggaran kamu sendiri dan kamu selalu membuat anggaran bulanan di mana kamu mengatur berapa uang yang akan kamu habiskan di setiap jenis pengeluaran yang kamu miliki, tentu saja kamu adalah orang yang sudah cukup baik dalam mengatur uang. Itu karena kamu sudah paham berapa sih uang yang sekiranya akan kamu habiskan dalam 1 bulan penuh dan di aspek-aspek mana saja kamu akan menghabiskan uang tersebut. Yang tentu saja berarti kamu akan berkemungkinan untuk menghambur-hamburkan uang jauh lebih sedikit karena kamu sudah membuat anggaran dengan jelas. Dan memang kenyataannya tidak semua dari kita paham dan benar-benar merasa bahwa anggaran itu adalah hal yang penting. Yang mana mengartikan bahwa jika kamu adalah orang yang sudah membuat anggaran saat ini, tentu saja itu berarti kamu adalah orang yang sangat lebih maju dari kebanyakan orang di luar sana. Karena ya hanya sedikit orang yang benar-benar peduli dan patuh terhadap anggaran yang mereka buat. Kemudian kebiasaan baik dalam mengatur keuangan yang kedua adalah dengan memantau pengeluaran secara rutin. Memang kita membuat anggaran setiap bulannya, tapi kenyataannya kadang pengeluaran yang kita lakukan tidak pernah sama, dan kalaupun sama tidak selalu sama dari apa yang sudah kita anggarkan di setiap bulannya. Karena memang kita biasanya mengeluarkan uang secara random, kadang ada pengeluaran yang tidak kita sangka-sangka dan harus kita bayarkan. Kemudian ada kendala-kendala seperti sakit dan sebagainya yang tidak pernah kita alokasikan sebelumnya, yang tiba-tiba harus kita mengeluarkan uang lebih daripada sebelumnya atau daripada anggaran yang kita buat di awal bulan. Dan semua hal ini harus kamu pantau setiap bulannya secara rutin jika kamu ingin bisa keluar dari situasi-situasi yang mana akan menghabiskan uang kamu secara terus-menerus. Karena biasanya kita dalam membuat anggaran, kita tidak benar-benar paham dan peka terhadap pengeluaran-pengeluaran kecil dan sederhana yang biasanya menghabiskan uang kita, yang mana ya tentu saja kita hanya fokus pada pengeluaran besar. Dan kenyataannya pengeluaran-pengeluaran kecil inilah yang biasanya menghabiskan uang kita lebih besar daripada yang seharusnya, yang hanya bisa kita lihat kalau kita biasa memantau pengeluaran kita secara berkala. Dan jika kamu adalah orang yang sudah menerapkan cara ini, saya bisa menjamin kamu akan berkemungkinan jauh lebih kecil untuk mengeluarkan uang secara percuma. Dan ini juga berarti kamu berkemungkinan besar untuk mendapatkan kekayaan kamu lebih cepat daripada orang lain di luar sana. Kemudian kebiasaan yang ketiga adalah memprioritaskan menabung. Menabung dan berhemat adalah dua hal yang harus dilakukan oleh orang yang ingin menjadi orang kaya di masa depan, karena kedua hal ini tidak bisa dipisahkan. Kalau kamu sudah berhemat sangat baik dan mematuhi anggaran kamu setiap bulannya, tentu saja kamu harus bisa menabung sisa dari proses berhemat tersebut. Dan kalau kamu sudah biasa dalam menabung, kamu tentu saja akan memiliki tingkat kedisiplinan yang cukup tinggi. Dan karena kamu membiasakan diri dalam menabung, tentu saja semua aspek dalam kehidupan kamu akan dipengaruhi oleh kedisiplinan yang kamu bentuk dari kebiasaan menabung ini. Dan jika kamu adalah orang yang selalu memprioritaskan menabung daripada berbelanja, kamu adalah orang yang hebat karena kamu berpeluang lebih besar untuk menjadi kaya daripada orang pada umumnya. Untuk membuat kamu lebih yakin lagi tentang apa yang saya sampaikan di sini, saya akan jujur kepada kamu bahwa ada dua cara atau ada dua perbedaan di mana
orang yang berkemungkinan besar untuk menjadi kaya melihat uang, dan orang yang berkemungkinan besar untuk menjadi miskin melihat uang. Yang pertama adalah orang miskin biasanya melihat uang sebagai sebuah alat untuk konsumsi atau untuk berbelanja. Sedangkan orang yang berkemungkinan sangat besar untuk menjadi orang kaya adalah mereka yang melihat uang sebagai alat untuk berinvestasi atau aset. Dan jika kamu adalah orang yang saat ini sudah memprioritaskan menabung, kamu sudah masuk ke dalam jenis orang yang berpikir sebagai orang kaya, di mana kamu melihat uang sebagai aset. Dan karena itulah kamu bisa memprioritaskan menabung dari sekarang. Dan itu adalah hal yang sangat baik karena kamu adalah orang yang berkemungkinan untuk lepas dari masalah-masalah finansial kamu di masa depan. Kemudian kebiasaan baik dalam mengatur keuangan yang keempat adalah menghindari hutang konsumtif. Hutang konsumtif, siapa yang tidak akan terjerat dan terbebani oleh hutang? Apalagi jika kita berhutang untuk sesuatu yang kita konsumsi setiap hari. Coba bayangkan, kamu berhutang karena kamu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kamu setiap harinya dari gaji yang kamu dapatkan dari pekerjaan kamu. Dan itulah yang menjadi alasan kenapa kamu berhutang. Dan sekarang kamu harus berhutang terhadap sesuatu yang kamu konsumsi, yang padahal gaji kamu saja setiap bulannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kamu dalam 1 bulan penuh. Yang mana ya, mau tidak mau kamu harus berhutang lagi. Yang mana tentu saja orang yang terjebak dalam rutinitas seperti ini akan sangat-sangat kesulitan dalam hal finansial mereka. Dan jika kamu adalah orang yang selalu menghindari hutang dalam jenis konsumtif ini, tentu saja kamu akan berpeluang untuk menjadi orang yang terhindar dari stres-stres finansial seperti yang sudah kita bahas tadi, yang membuat kamu lebih berpeluang besar untuk menjadi orang yang lebih mapan secara finansial dan lebih aman secara finansial di masa depan. Karena memang yang bisa membuat rumah tangga seseorang bisa runtuh, yang bisa membuat orang stres lebih daripada biasanya, itu bersumber dari hutang-hutang yang tidak bisa dibayarkan. Dan hutang yang tidak bisa dibayarkan selalu datang dari hutang konsumtif atau hutang terhadap sesuatu yang kita makan dan kita gunakan setiap harinya. Kemudian kebiasaan baik dalam mengatur keuangan yang kelima adalah selalu menyiapkan dana darurat. Kamu yang menonton video ini, kalau kamu sekarang saat ini sudah memiliki dana darurat kamu adalah orang yang mungkin 60% lebih hebat daripada orang pada umumnya. Karena ya, tidak semua orang peduli tentang dana darurat. Yang orang-orang pedulikan hanya tentang apa yang akan mereka beli terhadap uang yang mereka miliki, dan bagaimana mereka bisa menunjukkan kekayaan mereka terhadap orang lain, yang padahal itu adalah sebuah proses untuk memiskinkan diri mereka sendiri. Dan jika kamu adalah orang yang sudah paham bagaimana cara untuk membuat dana darurat, di mana jumlahnya antara 6 bulan pengeluaran sampai 12 bulan pengeluaran kamu adalah orang yang benar-benar aman terhadap kondisi-kondisi tidak terduga dari masalah-masalah finansial yang mungkin akan datang di masa depan. Itu karena kalaupun nanti suatu saat kamu misalnya di PHK dari pekerjaan kamu, kalau kamu memiliki dana darurat, tentu saja kamu tidak akan sestres orang pada umumnya yang tidak memiliki dana darurat. Karena ya kamu pasti memiliki keamanan finansial lebih, entah itu untuk bekerja setiap hari sampai kamu mendapatkan pekerjaan lain yang layak untuk kamu kerjakan nantinya. Dan itulah pentingnya memiliki dana darurat. Kemudian kebiasaan yang keenam adalah berinvestasi dengan bijak. Memang hampir semua orang yang kita temui memiliki tempat mereka berinvestasi masing-masing. Tapi berinvestasi tidak boleh sembarangan. Karena ya berinvestasi dalam tempat yang tidak tepat dengan resiko yang tidak kita benar-benar ketahui akan membuat kita berpeluang untuk menghadapi masalah-masalah yang tidak terbaca di masa depan. Apalagi jika resiko yang kamu ambil terlalu besar. Karena memang setiap jenis investasi selalu memiliki resiko-resikonya sendiri. Maka dari itu, jika kamu adalah orang yang berinvestasi dan kamu paham profil resiko kamu atau berapa besar resiko yang bisa kamu ambil
jika suatu saat terjadi masalah terhadap finansial atau tempat kamu berinvestasi, kamu adalah orang yang cukup pintar, karena ya tidak semua orang paham terkait profil resiko yang mereka miliki. Jadi ya ketahuilah dulu profil resiko kamu dan jenis-jenis investasi yang kamu akan ambil. Dan semakin paham kamu terhadap jenis atau tempat kamu berinvestasi, semakin kecil pula resiko yang bisa kamu terima nantinya. Kemudian kebiasaan yang ketujuh adalah belajar finansial terus-menerus. Pelajaran tentang finansial tidak akan pernah berakhir, karena pelajaran tentang finansial selalu berkembang karena kondisi uang dan pasar tidak pernah tidak berubah. Selalu ada perkembangan dan perubahan setiap saat, bahkan setiap harinya. Maka dari itu, bagi kamu yang paham bahwa kamu harus terus belajar tentang pendidikan finansial, kamu adalah orang yang cukup baik. Apalagi kamu menonton video ini tentu saja karena kamu paham bahwa ya, sudah saatnya kita belajar lebih banyak tentang apa yang harus kita lakukan terhadap uang yang kita miliki. Yang berarti kamu berpikir sudah cukup maju dan kamu mau untuk belajar tentang keuangan. Entah itu karena kamu ingin belajar mengelola uang lebih baik dari sebelumnya, atau kamu ingin memiliki uang yang lebih banyak daripada sebelumnya, atau mungkin kamu ingin menjadi lebih kaya daripada sebelumnya. Apapun alasannya, belajar finansial terus-menerus adalah kebiasaan yang sangat baik dalam mengatur keuangan. Dan faktanya, investasi terbaik terhadap keuangan adalah belajar tentang finansial setiap hari. Karena ilmu adalah investasi yang paling tinggi dari semua jenis investasi yang ada di dunia ini. Kemudian kebiasaan baik dalam mengatur keuangan yang terakhir atau yang ke-8 adalah evaluasi dan sesuaikan rencana keuangan secara berkala. Kamu harus memiliki rencana keuangan, karena ya rencana keuangan tersebut akan membuat kamu semakin dekat ke arah tujuan keuangan kamu. Jadi stepnya seperti ini. Pertama, tentu saja kamu harus membentuk tujuan keuangan kamu, entah itu untuk menikah, nantinya kamu ingin menikah, membangun rumah, ataupun sebagainya. Kemudian setelah kamu membentuk tujuan keuangan ini, sudah saatnya kamu untuk membentuk rencana-rencana finansial. Kira-kira kamu akan melakukan apa untuk semakin mendekat ke arah tujuan finansial ini. Dan setelah kamu membuat rencana keuangan kamu dengan sangat jelas, kamu harus bisa untuk mengevaluasi rencana keuangan kamu secara berkala setiap bulannya. Karena kita kadang lalai dan lupa, dan kadang kita ingin membeli sesuatu atau membutuhkan sesuatu di tengah-tengah, bukannya di awal. Misalnya kemarin kamu sudah membuat tujuan finansial di mana kamu ingin membangun sebuah rumah misalnya. Dan dalam proses tersebut kamu ingin menabung dengan konsisten dengan jumlah yang tetap setiap harinya. Tapi suatu saat di tengah perjalanan pasti dan selalu ada dan akan ada masalah-masalah lain yang muncul, di mana kamu harus mengeluarkan uang lebih besar daripada biasanya, atau kamu tiba-tiba ingin membeli sesuatu, entah itu handphone baru ataupun laptop yang baru. Dan itulah yang biasanya menghambat kita dalam mencapai tujuan-tujuan finansial kita. Dan inilah fungsi dari evaluasi dan menyesuaikan rencana keuangan yang kita miliki secara berkala setiap bulannya. Karena itu bisa membuat kita paham apa yang kita inginkan dan apa yang kita harus prioritaskan, sehingga kita bisa melihat kira-kira langkah yang kita ambil hari ini apa, dan apa yang kita beli hari ini haruslah benar-benar lebih penting daripada yang lainnya. Jadi kalau kita memiliki waktu untuk berpikir lebih banyak tentang semua itu, kita akan paham jika kita harus menunda pencapaian tujuan kita, atau kita harus menunda pembelian hal-hal atau barang-barang yang datang secara tiba-tiba. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini, dan semoga video ini bermanfaat bagi kamu. Sekian, wassalam.